Selamat malam, perkenalkan nama saya Kevin Geraldo Purba, BP 19345128. Saya dari Prodi Akuntansi AI Padang. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen mata kuliah saya, yaitu Bu Meli Hervina. Tugasnya yaitu tentang menjelaskan contoh pengertian likuidasi setahap atau sekaligus. Jadi sebelumnya di sini saya akan mencoba menerangkan sedikit apa itu pengertian dari likuidasi setahap atau sekaligus. Jadi likuidasi setahap itu sering juga disebut sebagai likuidasi serentak karena pembagian kasnya dilakukan serentak untuk semua sekutunya. Dan juga di samping itu sering disebut juga sebagai likuidasi tunggal karena realisasi non-aktifanya hanya sekali saja dan menyeluruh. Dan juga pembagian kas dilakukan hanya sekali, yaitu setelah semua aktiva non-kasnya sudah terjual dan hutang kepada pihak ketiga maupun kepada sekutu telah dilunasi. Lalu terdapat 5 kemungkinan yang akan terjadi dalam likuidasi sederhana atau sekaligus. Yang pertama, semua sekutu modalnya bersaldo positif. Yang kedua, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif tetapi dapat ditutup dengan hutang kepada sekutu yang bersangkutan. Lalu ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif namun tidak dapat ditutup dengan utang piutang sekutu yang bersangkutan. Lalu yang keempat yaitu kondisi khusus. Atau ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif namun sekutu yang harus menyetor modal secara pribadi dalam keadaan tidak mampu. Lalu yang terakhir kondisi khusus, kas yang ada tidak cukup untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga. Jadi untuk materi pengertian likuidasi setahap atau sekaligus itu bisa teman-teman baca atau buka di internet untuk materi selanjutnya seperti poin-poin saldo semua sekutu setelah realisasi bernilai positif dan poin-poin yang lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh persekutuan Jaya Wijaya dengan menggunakan likuidasi setahap. Ini contoh saya buat sendiri. Jadi itu tugas yang diberikan dosen saya. Jadi sini saya akan mencoba menjelaskan yaitu tentang contoh likuidasi sekaligus, yang dimana persekutuannya masih solvent. Solvent itu artinya mampu membayar hutang dan tidak timbul defisit pada akun modal sekutu. Jadi ini contohnya. Contohnya kita ambil persekutuan Jaya Wijaya. Ini neraca saldonya pertanggal 1 Mei 2020, kasnya sebesar 20 juta. Kita menulisnya dalam rupiah aja ya. Jadi kas itu sebesar 20.000. Aktiva non kasnya sebesar 180, kewajibannya 80.000, hutang pinjaman kepada sekutu C 8.000, modal A 68.000, modal B 20.000 dan modal C 24.000. Jadi totalnya itu 200 dan totalnya harus balance. Di sini untuk modal A, modal B, modal C perbandingannya 40%, 40% dan 20%. Dan untuk aktiva itu sama dengan kewajiban kurang ekuitas. Jadi tadi kewajibannya sebesar 200 juta, 200 masuknya 200 dikurang dengan 88.000 dari ekuitas. Jadi ini dijumlahkan dengan ini, dijumlahkan lalu dikurang hasilnya 112. Lalu untuk soal berikutnya, lalu di sini ada persekutuan masih solvent dan tidak timbul defisit pada akun modal sekutu. Lalu di sini akun non-kas dan harga sebesar 160.000 pada tanggal 15 Mei 2020 dengan kerugian Rp 100.000 dan didistribusikan kepada sekutu pada tanggal 30 Mei 2020. Lalu untuk keterangan selanjutnya,
A saldo sebelum likuidasi diperoleh dari neraca saldo tanggal 1 Mei, lalu kerugian sebesar 20.000 didistribusikan langsung terhadap akun modal pada sekutu, lalu berikutnya kreditur eksternal dibayarkan terlebih dahulu, dan untuk utang pinjaman kepada sekutu C dibayarkan sebelum pembayaran saldo modal dilakukan kepada sekutu. Lalu yang terakhir ada saldo pasca likuidasi sebesar 0, yang berarti seluruh akun telah ditutup. Jadi cara pengerjaannya nanti seperti ini. Nah, di sini cara pengerjaannya dari laporan realisasi dan likuidasi persekutuan. Jadi kita akan membuat laporannya. Jadi pada tanggal 15 Mei 2020, di situ realisasi seluruh aktiva non-kas Persekutuan Jaya Wijaya dan didistribusikan kerugian sebesar 20.000 dan dengan menggunakan rasio laba rugi. Nah, di sini nanti ada kas sebesar 160, modal A sebesar 8.000, modal B 8.000, modal C 4.000, dan untuk aktiva non kasnya sebesar 180.000 ya. Sesuai dengan yang di neraca tadi, bisa kita lihat. Nah, di sini kan aktiva non kasnya sebesar 180.000. Jadi sesuai dengan yang neraca kita buat tadi. Sesuai dengan neraca yang ada. Lalu untuk tanggal 20 Mei 2020 pembayaran kepada kreditur. Kewajiban sebesar 80.000 dan kasnya sebesar 80.000. Lalu untuk 30 Mei 2020 itu pembayaran sekaligus kepada sekutu. Jadi utang pinjaman C sebesar 8.000, modal A 60.000, modal B 12.000, dan juga modal C sebesar 20.000. Sesuai dengan pembagian-pembagiannya tadi yang ada di neraca. Jadi kita di sini akan masuk ke Persekutuan Jaya Wijaya, laporan realisasi likuidasi persekutuan, dan juga likuidasi sekaligus. Jadi menurut saya persekutuan setahap itu lebih mudah daripada persekutuan bertahap. Jadi kalau persekutuan bertahap itu lebih rumit, lebih banyak pengerjaannya. Jadi persekutuan setahap ini langsung sekaligus, langsung selesai. Jadi lebih singkat cara pengerjaannya. Nah, di sini ada saldo sebelum likuidasi. Nah, di sini kita buat dulu keterangannya. Kas, aktiva, non kas, kewajiban, uang pinjaman kepada C, saldo modal A, B, dan C. Jadi di sini saldo sebelum likuidasi sebesar 20.000 untuk di kas, dan untuk aktiva non kasnya sebesar 180.000, kewajibannya 80.000, uang pinjaman kepada C sebesar 8.000, saldo modal A 68.000, saldo modal B 20.000, dan saldo modal C 24.000. Nah, angka-angka ini didapat dari neraca yang tadi ya, dari neraca yang ada di atas ini. Nah, dari pengerjaan-pengerjaan sebelum yang tadi. Jadi kalau teman-teman bingung, jadi bisa dilihat ke atasnya lagi, kita lihat lagi. Lalu untuk pinjaman aktiva dan juga distribusi kerugian sebesar 20.000, untuk di kas sebesar 180.000, aktivanya laju berkurang sebesar 180.000, dan untuk saldo modalnya sesuai dengan transaksi yang ada di atas ini ya. Nah, dari sini kan ini ada modal 8.000, 8.000, dan 4.000. Nah, kita kurangkan saja di sini. Jadi modal itu penjualan aktif. Nah, penjualan aktifannya dan juga distribusi kerugiannya itu sebesar 8.000 untuk di A, 8.000 untuk B, dan juga 4.000 untuk di C. Jadi totalnya untuk di kas sebesar 180.000 dan aktiva non kasnya habis karena 180 dikurang 180. Lalu untuk di kewajiban tetap 80.000 karena tidak ada pengurangan atau pertambahan. Begitu juga untuk utang pajak kepada C. Lalu saldo modal dikurangkan jadi 68.000 dikurang 8.000 jadi 60.000.
Untuk B juga begitu, dikurang 12.000. Oke, baiklah kita lanjutkan. Jadi tadi baru sampai sini untuk totalnya. Totalnya tinggal dikurang saja ya, untuk di C juga 20.000. Lalu untuk pembayaran untuk kreditur eksternalnya itu sebesar 80.000. Jadi dikurang itu 100.000 ya, yang untuk pembayaran untuk kreditur eksternal ini hanya ada di kas ya, transaksinya. Jadi untuk yang selebihnya itu tinggal diturun-turunkan saja. 100.000. Lalu ini kita akan mencatat tentang pembayaran sekaligus kepada sekutu. Jadi utang pinjaman sekutu sebesar 8.000 di kas. Jadi di kasnya berkurang. Karena kita membayar utang pinjaman sekutu yang kepada C tadi sebesar 8.000 ya. Nah, di sini 8.000 dan untuk yang ini tidak ada untuk transaksi yang lainnya. Jadi tinggal kita kurang saja modal sekutu. Berarti tinggal 92.000 dan juga untuk saldo modal di modal sekutu sebesar 60.000, 12.000 dan juga 20.000. Nah, ini langsung kita kurang saja. Jadi 60 dikurang 60 jadi 0,00 hasilnya untuk saldo setelah likuidasi. Begitu juga untuk di modal sekutu di bagian kas. Itu juga udah habis. Berarti sesuai dengan penjelasan yang tadi, sesuai penjelasan yang di sini yang di bagian E, apabila saldo pasca likuidasinya itu berjumlah 0, yang berarti di mana seluruh akun telah ditutup. Nah, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Di situ ada juga kasus berikutnya. Di sini saya cuma menjelaskan kasus pekriptoan yang masih solvent dan tidak timbul defisit pada akun modal sekutu. Jadi saya sini menjelaskan kasus yang tidak timbul defisit. Namun di sini ada juga kasus yang persekutuan masih solvent dan timbul defisit di akun modal sekutu. Di situ saya tidak menjelaskan. Di sini saya cuma menjelaskan contoh kasus cuma satu. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari tentang persekutuan masih solvent namun timbul defisit, itu bisa teman-teman buka di Google, mencari sumber-sumber yang ada di Google. Jadi untuk penjelasan saya mungkin hanya sampai di situ saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.